Selamat mendengarkan podcast ini. Secara garis besar, manusia itu bisa dibagi dalam beberapa kelompok, saudara. Ada kelompok orang yang terlibat langsung dalam rencana Allah. Ada orang-orang yang terlibat langsung dalam rencana Allah. Saya berbicara ini dalam konteks keselamatan, ya. Keselamatan. Saya mulai dari zaman Abraham, saudara. Ada orang-orang yang terlibat langsung dalam keselamatan, saudara. Yang pertama, kita tidak bisa bantah sosok yang bernama Abraham. Nama ini penting sebab kehidupan Abraham memberi inspirasi, memberi landasan, memberi pola dari kehidupan iman. Memberikan inspirasi, saudaraku, memberi landasan, memberi pola dari kehidupan iman. Kehidupan sosok ini penting untuk terus diperhatikan. Ada kelompok orang yang tidak terlibat langsung, tapi terlibat atau Allah menggunakan sebagai sarana. Ini bangsa Israel. Tentu juga ada orang-orang yang dipakai Tuhan tanpa mereka sadari mereka masuk dalam rencana Allah ini. Abraham ini penting. Lalu ada kelompok yang sebagai lawan, oposisi dari rencana Allah atau yang mengganggu rencana Allah. Ini tidak perlu kita persoalkan, saudaraku, ya. Iblis juga pasti memakai kelompok-kelompok tertentu, seperti misalnya Firaun mau menumpas habis keturunan Israel. Karena Iblis tahu bahwa dari bangsa itu akan lahir Mesias. Ini mengganggu, ini oposisi. Ya. Tapi kita tidak terlalu persoalkan karena kita pasti tidak masuk kelompok ini, saudara. Namun perlu saudara ketahui, masuk di perjanjian baru, saudara. Ini PL. Ada orang yang terlibat langsung. Terlibat langsung. Nah, ini orang percaya. Orang percaya yang benar. Karena banyak orang aku percaya tapi tidak benar. Nah, kelompok ini, orang-orang ini harus memiliki kualitas iman Abraham. Abraham kehidupannya menjadi inspirasi, menjadi landasan, menjadi pola kehidupan iman orang percaya. Nah, ada kelompok yang terlibat langsung. Sama, ada kelompok orang yang tidak terlibat langsung tapi Tuhan pakai. Tidak terlibat langsung. Ini orang-orang yang tidak melawan kita. Orang yang tidak melawan kamu itu di pihak kamu. Dan faktanya memang ada orang-orang non-Kristen juga ikut melestarikan, ikut membantu, ya, realisasi dari kehidupan iman Kristen. Tetapi ada lawan. Nah, di sini jelas antikris. Kelompok ini sudah ada dan akan ada sampai dunia berakhir. Ini mengganggu. Dalam sejarah ini pasti sering mau memunahkan. Daya bunuhnya tinggi. Jadi daya pembinasaannya itu keji. Tinggi. Keji dan tinggi, saudara. Kalau di kitab Wahyu, ciri dari binatang itu berusaha mengejar dua kelompok yang memiliki hukum. Itu dalam bahasa Indonesia
Tapi dalam bahasa aslinya itu perjanjian. Entole. Bukan nomos. Kalau nomos diterjemahkan hukum. Teks aslinya entole, bukan nomos. Nah, binatang itu, antikris itu, mengejar orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus. Di dunia ini hanya ada satu bangsa yang memiliki perjanjian dengan Allah. Yang dalam bahasa Ibrani-nya berith. Yaitu bangsa Israel. Dan ini pasti orang Kristen atau orang percaya. Jadi ciri antikris yang utama itu adalah yang terus memusuhi orang yang memiliki perjanjian, ya, dan yang memiliki kesaksian Yesus. Begitulah saudara-saudara dikatakan di dalam kitab Wahyu. Ini terlibat langsung, tidak terlibat langsung, lalu antikris. Ini sama dengan zaman ini. Ada Abraham, ada yang tidak terlibat langsung, bangsa Israel dan kelompok tertentu, termasuk Imam Yitro, itu bukan orang Israel tapi mendukung perjalanan bangsa Israel, lalu mengganggu, ada kelompok yang mengganggu. Sebenarnya beda tipis antara Abraham dengan bangsa Israel, itu beda tipis, itu bisa menjadi kesatuan. Saya hanya membedakan karena Abraham itu sadar betul apa yang dia lakukan, sedangkan bangsa Israel tidak sadar apa yang dia lakukan. Mereka itu taunya bagaimana memiliki bangsa yang kuat, masyarakat yang makmur, begitu saudara. Ya, kalau Abraham tidak. Nah, sekarang kita masuk di zaman perjanjian baru, saudara. Terlibat langsung. Ini orang percaya yang benar, saudara. Harus memiliki kualifikasi seperti Abraham. Dan kalau di perjanjian baru, orang yang bisa menjadi contoh yang terlibat langsung, kalau Tuhan Yesus jelas sentralnya, ya Tuhan kita. Ini Paulus ini. Ini Paulus. Salah satunya maksud saya, saudara. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Dia bisa melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Ini orang yang kehilangan segala sesuatu demi Injil, saudara. Ya. Seperti Abraham kehilangan segala sesuatu demi panggilan untuk menemukan negeri yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Tuhan memiliki rencana membangun satu pemerintahan, membangun satu dunia di mana masyarakatnya adalah masyarakat yang menghormati Allah penciptanya, yang menyenangkan hati Allah penciptanya. Dan masyarakat itu juga masyarakat yang akan bahagia. Masyarakat yang menikmati kehidupan yang ideal, yang diciptakan oleh pikiran maha cerdas, yaitu Tuhan semesta alam. Untuk mewujudkan rencana itu, saudara, ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, lahir Mesias Juru Selamat. Abraham itu orang yang dipanggil untuk itu. Dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Kejadian pasal 12. Nah, kita orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, saudara-saudara, kita orang yang menyaksikan, orang yang mendengar, orang yang mengalami, orang yang memiliki keselamatan itu. Kita orang-orang yang diharapkan bisa terlibat langsung untuk memenuhi rencana Allah. Rencana Allah tentu yang pertama kita tahu kita menjadi corpus delicti, menjadi manusia yang sempurna. Yang kedua kita menolong orang lain juga menjadi
corpus delicti, manusia yang sempurna. Nah, ini orang-orang yang terlibat langsung itu begitu. Dengan sadar menemukan tujuan hidupnya. Dengan sadar menemukan tujuan hidupnya. Harus sempurna. Dan menolong orang lain juga sempurna. Harus sadar tujuan hidupnya. Dan untuk itu saudara, orang harus melepaskan segala sesuatu. Dan ini memang sebuah perlombaan saudara. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tidak semua orang saudara masuk perlombaan ini. Tidak semua orang bisa menjadi orang. Tidak banyak orang yang masuk kelompok orang-orang yang terlibat langsung dengan dalam rencana Allah. Tidak banyak saudara. Ini benar-benar orang pilihan saudara. Betul-betul umat pilihan. Makanya ini harganya mahal. Seperti Abraham juga mahal harganya. Dia harus meninggalkan Ur Kasdim. Dia harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan tanpa membantah. Cintanya kepada Tuhan harus melampaui cintanya kepada siapapun dan apapun. Ketika Tuhan berkata, kasih anakmu Ishak. Kalau orang Kanaan bisa mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Moloch, mosok kamu gak bisa persembahkan anakmu untukku? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, saudara. Kalau orang kafir bisa mempersembahkan anaknya kepada dewa yang disembah, dewa Moloch dan dewa-dewa yang lain, itu bukan tidak ada pada zaman itu. Mempersembahkan anak sebagai korban kepada dewanya itu bukan sesuatu yang asing, tapi tidak dikenal oleh keluarga Abraham. Sekarang Tuhan menyuruh Abraham untuk membuktikan. Kalau saya bandingkan dengan hidup kita hari ini, kamu lihat orang-orang berani meninggalkan keluarga, orang-orang rela jadi DPO, daftar pencarian orang, rela pasang bom demi apa yang dia yakini benar. Seberapa kamu berani membela Tuhanmu? Orang Kristen jawabnya cuman, kan kita selamat bukan karena perbuatan baik. Kamu tidak ngerti di sini. Kamu jauh tidak ngerti. Ketika Tuhan Yesus dinyatakan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dia belum menang loh. Dia belum sempurna loh. Dia belum menang dan dia belum sempurna. Belum. Dia harus berjuang sampai kepada kesempurnaan. Ketika Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang saya pahami loh saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus mulai sadar sepenuhnya dirinya anak Allah. Umur 12 sudah, tapi umur 30 tahun sudah sadar dirinya anak Allah. Makanya saudara, pada waktu burung merpati hinggap, dia rela dibaptis, itu menunjukkan kesediaannya. Dia meninggalkan segala kemuliaan lalu menjadi manusia. Lalu Bapak di surga berkata, nah ini bisa jadi jagoan. Ayo. Ini bisa jadi jagoan. Saudara dan saya pun juga. Perlombaan yang diwajibkan itu kan menanggalkan beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa baru ini jadi jagoan. Sama dengan ucapan Tuhan Yesus atau sejajar. Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ya tak dapat jadi muridku. Lepaskan dulu, baru engkau kujadikan jagoan. Menanggalkan beban dan dosa supaya tidak dirintangi. Menanggalkan beban dan dosa saja mungkin belum. Jadi jauh sekali urusannya. Lalu berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jauh. Nah, tidak bisa diajak bicara saudara. Abraham itu meninggalkan Ur Kasdim itu, wah, dengan segala kenyamanan hidup loh saudara. Jadi pengembara loh, jadi bangsa nomaden. Paulus meninggalkan jabatannya, keagungannya sebagai anggota Sanhedrin, melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Itu tidak mudah, tapi harus dilakukan untuk orang yang
terlibat langsung dalam rencana Allah. Terlibat langsung dalam rencana Allah. Tuhan Yesus melepaskan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu, dikatakan berkenan, itu belum menang, itu baru mulai sebuah debut pelayanannya, saudaraku. Sampai sempurna. Kalau kita harus melepaskan segala sesuatu dan menjadikan sampah atau melepaskan segalanya, baru bisa bertumbuh jadi murid, baru bisa. Nah, melepaskan segala sesuatu saja belum, jadi sudah tidak bisa. Makanya saudara harus memahami kata iman itu dengan benar. Harus diperbaiki lagi loh kata iman itu. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Betul gak? Imannya itu apa? Lalu imannya diberi pengertian percaya Yesus sebagai juru selamat, kan begitu? Itu bukan iman. Salah. Abraham tidak punya iman model begitu. Lihatlah hidup Abraham yang memberikan inspirasi, landasan, pola. Yesus juru selamat. Itu kan percaya identitasnya, belum percaya Tuhan Yesus. Oh, Yesus anak Allah, bla 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 bla. Itu sejarahnya. Itu belum percaya Tuhan Yesus. Kalau percaya itu seperti Abraham itu loh. Disuruh keluar Ur Kasdim, sembelih anaknya Ishak. Melepaskan segala sesuatu. Baru bisa dilibatkan dalam rencana Allah. Ketika Abraham menghitung jumlah, suruh menghitung jumlah bintang di langit. Terus, atau pasir di laut, Tuhan berkata seperti ini keturunanmu. Maka percayalah Abraham, itu dibilangkan sebagai kebenaran. Ngerti nggak? Abraham itu dibenarkan bukan karena satu tindakan. Dia sudah keluar Ur Kasdim. Dia mau ganti nama. Dari Abraham menjadi Abraham. Itu ada tindakan. Bukan gak ada tindakan. Cuman, ya dah, percaya dah bakal punya anak. Enggak. Seluruh kehidupan Abraham harus dilihat. Di situ kita menemukan, apa tadi? Inspirasi, landasan, pola. Memang tidak dibenarkan karena perbuatan, karena nggak ada aturan. Sedangkan orang Yahudi merasa orang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena perbuatan. Sekarang seakan-akan Paulus semua berkata, buang itu Taurat, nih loh, ikuti saja apa yang maunya Tuhan. Jadi kalau orang mau dibenarkan, buktikan dari penurutanmu terhadap kehendak Allah. Itu bukti kamu punya iman. Saya sudah melihat kejahatan di sini, saudara. Orang cukup percaya Yesus Tuhan lalu selamat. Apaan? Untuk apa proses pemuritan? Apa artinya masuk jalan sempit? Apa artinya sedikit yang terpilih? Apa artinya melepaskan segala sesuatu? Kalau cuma percaya Yesus, juru selamat, udah selamat. Saya sudah lihat ini kejahatan, ya, saudara. Pembodohan dan penyesatan, saudara. Bahkan untuk kelas para aktivis pendeta pun belum tentu punya iman seperti itu. Jangan heran kalau mereka tidak terlibat langsung rencana Allah. Karena masih mau hidup wajar. Orang yang terlibat langsung dengan rencana Allah, itu orang yang hidup tidak wajar. Karena dia harus hanya hidup dalam komando Tuhan. Dan untuk bisa hidup dalam komando Tuhan, dia punya dua hal yang mutlak harus dimiliki. Kalau enggak bisa. Yang pertama, mengerti kehendak Allah. Bukan mengerti hukum. Iman bukan berdasarkan perbuatan, tetapi penurutan terhadap kehendak Allah. Dua, kelenturan. Ini sama dengan ketaatan. Kelenturan, aku pinjam kata kelenturan. Harus lentur. Mau dikemanakan juga nurut, saudaraku. Dia lentur, mau kemana pun dia Pak lentur. Kalau orang suka memberi, belum tentu baik. Kenapa? Tuhan suruh nggak dia buat begitu? Kalau dulu kan kita berpikir, kalau suka menolong orang, memberi, itu Tuhan berkenan. Belum tentu. Itu jadi kesenanganmu, jadi kerajaanmu,
Lalu ya belum tentu kamu mengerti Tuhan suruh tidak kamu berbuat itu. Murah hati saja belum tentu baik, betul nggak? Disertai dengan kepekaan mengerti kehendak Allah. Ini kepekaan, Pak. Sensitivitas. Kalau Abraham hanya disuruh keluar Ur Kasdim 1, 2, 3, 4 butir. Kalau orang percaya dalam segala hal. Nah, disinilah yang saya katakan pada pertemuan yang lalu sebagai kecerdasan. Ini kecerdasan. Kecerdasan. Kalau dulu orang menginjil naik turun gunung menderita, kurang makan, wah dianggap sudah menderita. Penderitaan yang sesungguhnya ketika orang rela tidak hidup wajar seperti manusia lain. Naik turun gunung jadi penginjil setelah gerejanya besar, materialistis juga. Bangga juga dengan kebesarannya. Dan banyak skandal dosa bisa terjadi. Tapi kalau orang rela hidup tidak wajar, artinya punya ketaatan sepenuhnya, mengerti kehendak Allah dan kelenturan terhadap kehendak Tuhan. Wah, itu baru benar. Menderita aja, yang rela menderita saja belum tentu benar. Suruh nggak kamu menderita macam ini? Kehendak Allah nggak kamu buat ini? Yang menderita saja belum tentu benar. Apalagi yang tidak bersedia menderita. Murah hati aja belum tentu benar. Apalagi pelit. Ngitung gitu. Sama Tuhan ngitung. Tadi pagi saya syuting, saudara. Sampai pada pembicaraan mengenai menderita bersama Tuhan Yesus. Jadi kita mendapat hak memiliki dan menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itulah yang menciptakan langit dan bumi oleh tuntunan Bapa tentunya, yang memiliki jagat raya, yang akan menjadi penguasa nanti. Waktu saya khotbah, maksud saya di syuting, air mata saya mulai mau mengembang. Ketika saya menyadari betapa hebat kalau aku menjadi hulu balang Tuhan. Aku bisa menderita bersama dengan Dia. Aku berdiri di sampingnya hari ini untuk membela kepentingannya. Betapa terhormatnya. Nah, kalau sudah begini kita nggak memikirkan nyawa kita. Hulu balang kerajaan di Cina sana, suruh bunuh istrinya depan mata kaisar, dia lakukan. Dia suruh bunuh anaknya karena anaknya kurang ajar terhadap kaisar, dia bunuh. Dia suruh apapun dia lakukan. Kaisar yang belum tentu memberi sesuatu kepada dirinya. Kenapa untuk Tuhan Yesus kita tidak berani? Tuhan berkata kepada Abraham, kasih anakmu Ishak. Kalau tetanggamu bisa menyembelih anaknya demi dewa Moloch, kau bisa beri untuk aku? Coba sembelih. Jangan karena merasa kita anak Tuhan disayang-sayang lalu Tuhan membuat kita mudah mengikut Dia. Tuhan mau kita mencintai dan menghormati Tuhan lebih dari mencintai dan menghormati apapun dan siapapun. Kalau tetanggamu rela meninggalkan rumah, tuh, itu banyak orang dari banyak negara pergi ke Suriah, ke Irak untuk ikut perang demi keyakinannya. Stor nyawa yang dilawan itu tentara koalisi yang dipimpin oleh Amerika. Tahu dong Amerika senjatanya. Nggak takut. Sekarang Tuhan tanya, seberapa kamu berani membela aku? Yang murah hati aja belum tentu benar, apalagi pelit. Lalu orang Kristen berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, lalu kita boleh suka-suka. Jahat ajaran itu. Jahat. Produknya jadi seperti kita hari ini, tahu? Kita ini kan produk yang rusak, produk yang gagal, produk yang tidak berkualitas. Kalau kita mau menjadi orang yang terlibat langsung dalam rencana Allah, seperti Abraham. Ini vulgarnya nih, saya mesti ngomong begini terang-terangannya. Kalau kamu belum menunjukkan perbuatanmu seperti Abraham, kau belum punya iman.
Saya mau tanya, seberapa banyak kita yang sudah punya iman seperti Abraham? Sebagian besar belum. Lalu merasa sudah punya iman. Iman macam apa yang kau miliki, yang kau merasa sudah selamat? Coba orang-orang Kristen mula-mula, begitu percaya Tuhan Yesus, disembelih, kehilangan keluarga negara, kehilangan segenap hidupnya. Itu baru iman. Sekarang zaman nyaman, hak asasi manusia dihargai. Orang bebas beragama. Apakah kemudian harga kekristenan jadi merosot? Tidak. Kita yang salah pasti menilainya. Ada pendeta aktivis yang dilibatkan secara tidak langsung. Ngikut aja gitu, bantu. Tapi dia tidak terlibat secara langsung. Tanpa kesadaran penuh. Ini bukan kelas jenderal, saudaraku. Kalau kelas jenderal seperti Abraham, Paulus contohnya, saudara. Masalahnya, saudara, kenapa sih orang tidak berani begitu? Karena saudara tidak memiliki atmosfer yang baik. Nah, ini mulai bicara hal yang transenden. Ini agak susah dijelaskan, saudara. Dan ini hanya dialami orang yang sungguh-sungguh. Ini nggak bisa diurai dengan pikiran atau analisa teologis, nggak bisa. Waktu seseorang serius mengasihi Tuhan, serius mencintai Tuhan, lalu hidup dalam doa, tiap hari siang malam yang dipikirkan bagaimana aku menjadi hulu balang Tuhan. Itu ada saat-saat di mana dia akan tercengkerami dengan hadirat Tuhan, tercengkerami dengan misi Tuhan itu, dan itu nggak bisa diceritakan. Kalau saudara jarang berdoa, tidak ketemu Tuhan Yesus, dan nggak bisa saya ngomong, saudara mesti punya waktu ketemu Tuhan. Itu hadiratnya ketika hadir itu, atau ketika saudara diam lalu merenungkan hidup. Nah, itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa cerita. Ini sangat pribadi. Api kita menyala, keagungan untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah. Aku mengawal Maharaja. Air mata kita bisa mengalir. Gimana itu, Pak? Itu yang gak bisa dijelaskan. Ketika kita tercengkerami oleh kehadiran Tuhan, lalu kita memberikan rupiah kita yang terakhir, menyerahkan nyawa kita gak bisa jelaskan suasana jiwa kita yang dialiri atmosfer kehadiran Tuhan itu, saudara. Nah, orang tidak mengalami itu. Semua masih fantasi. Semua masih fantasi. Analisa-analisa teologi, nalar-nalar teologi, tapi tidak pengalaman konkret bertemu dengan Tuhan. Makanya jangan heran sama Tuhan ngitung. Seakan-akan Tuhan tidak punya mata. Seakan-akan Tuhan tidak punya perasaan. Orang-orang seperti Abraham ini mengalami Tuhan. Pernah saudara pikir bagaimana Abraham mendengar suara Tuhan? Keluar kamu dari Ur Kasdim. Gimana? Pernah saudara memikirkan bagaimana Abraham mendengar Tuhan bicara, persembahkan anakmu Ishak? Kalau Abraham salah dengar, itu setan lagi lewat, genderuwo mampir ke rumahnya, apa nggak celaka? Tapi Abraham tahu ini suara Allahku. Nah, kita sekarang memiliki Roh Kudus. Bukan hanya mendapat perintah A, B, C, D, tapi dalam segala hal, setiap langkah kita, Tuhan mengendaki kita hidup seturut kehendaknya. Jadi, saya ulangi perkataan ini. Kalau hidupmu belum seperti Abraham, kau belum punya iman. Kalau kamu belum punya iman seperti Abraham, berarti kamu belum selamat. Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik, karena iman. Apa alasan kamu mengaku selamat jika kamu tidak punya iman seperti Abraham? Sedikit sekali orang yang selamat itu, saudaraku. Tapi kalau saudara ada di sini, apalagi bersama-sama dengan saya, nggak ada pilihan, saudara. Nggak ada pilihan. Kita harus sungguh-sungguh. Atau, mau dengar? Atau jangan ganggu saya, tinggalkan saya. Saya nggak butuh you.
Hiduplah bersama saya. Ayo kita mati bersama untuk Tuhan. Saya belum sempurna, tapi percayai saya. Ayo kita sama-sama. Tapi kalau engkau masih meragukan aku, jangan dekat saya, tinggalkan saya. Saya tidak butuh you. Sehebat apapun kamu, sebaik apapun kamu, secerdas apapun kamu, saya tidak butuh you. Aku butuh orang yang dengan rendah hati mau belajar dan menangis bersamaku, mati bersamaku. Jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sok dewasa. Aku gembalamu. Di sini ini Tuhan mempercayai Erastus, bukan mempercayai siapapun. Kecuali saya dipandang tidak patut, Tuhan akan buang saya. Dan saya sudah berkata, kalau aku berdosa, aku tidak benar, bunuh aku Tuhan. Jadi kalau saya mengatakan ini gak ada maksud apa-apa, percaya apa yang saya katakan ini benar. Bagaimana kekristenan berkualitas kalau orang berkata, aku sudah percaya Tuhan Yesus, udah selamat. Kristen macam apa itu? Lebih konyol dari agama lain yang punya hukum dan peraturan, yang mengajarkan umatnya berbuat baik dan lain sebagainya. Anda lihat ya orang-orang Kristen yang sama pembantunya jahat, sama supirnya kejam, anak angkatnya pun disembelih kalau perlu. Kristen macam apa? Yang sama pegawainya menindas, hutang gak mau bayar, gak jujur, lalu berkata selamat. Kalau jadi pejabat negara, bagaimana nasib rakyat ini di tangannya? Lalu sebagai orang Kristen dia korupsi. Betapa memalukan saudaraku. Kristen macam apa? Kalau cuma karena kedudukan, karena jodoh pindah agama, karena kawin sama petinggi atau anak petinggi, atau karena dia seorang kaya raya pindah agama. Kristen macam apa dia? Tuhan Yesus Kristus itu yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah raja di segala raja. Mengosongkan diri menjadi manusia, saudara. Anda tahu nggak waktu Tuhan Yesus sadar dirinya anak Allah dan membaca Alkitab bahwa dirinya itu yang menciptakan langit dan bumi. Betapa pedihnya dia terbuang. Dan dia menghadapi penderitaan yang hebat memikul dosa manusia. Makanya hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan yang dimuliakan bersama dengan Tuhan. Boro-boro menderita untuk Tuhan, you baru punya kesulitan sedikit sudah menjerit. Itu kesulitanmu loh, belum kesulitan orang yang kamu pikul. Jadi susah kalau ngadepin orang gak dewasa, yang sibuk ngurusi dirinya sendiri. Belum matang, belum dewasa, jauh belum dewasa. Kekristenan yang murni itu ya ini, yang mungkin juga sangat sedikit orang bisa terima. Merenggut kenyamanan kita. Orang kan berkata, Pak ini asing, weird, aneh. Tapi ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang karena kebodohan kita tidak tahu dan tidak sanggup memikulnya. Orang masih mau nyaman hidup. Tidak bisa masuk dalam rencana Allah. Lalu nanti di gereja ada mulai ada strata. Ini pendeta, ini bukan pendeta, ini amam, awam, ini imam. Wah tambah rusak kemana-mana saudara. Semua kita anak-anak Allah. Memang panggilannya beda. Ada orang yang jadi penginjil bisa. Tapi standar moral sama. Perjuangan dengan segala pengorbanannya sama. Jangan di pendeta ini khusus nih. Gak boleh kaya-kaya banget. Dia cuman berdoa, ngurusin liturgi. Ini jemaat yang boleh macam-macam nih ya. Yang boten-boten pokoknya. Tapi ya aja gak boleh jahat sih. Tidak ada apa-apa didoakan. Itu kayak agama lain begitu. Yang tokoh-tokohnya miskin-miskin gak punya apa-apa. Tetapi jemaatnya kuaya-kuaya semua. Nanti nyumbang amal. Kristen gak begitu. Semua kita harus berjuang untuk Tuhan tanpa batas. Makanya kecerdasan dari firman yang kita dengar. Supaya kita punya kepekaan, sensitivitas.
mengerti kehendak Allah. Kalau Abraham cuma beberapa butir perintahnya. Kalau kita tiap hari, baik makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, kelenturan. Nurut. Maka range kita harus luas. Harus dalam dan tinggi, saudaraku sekalian. Ini pilihan saudara. Anda masih punya kesempatan. Ya. Saya kalau jujur ngomong ya. Jujur ngomong. Saya nggak yakin apa yang saya ngomong ini konsumtif, di welcome orang. Saya harus besar jiwa untuk menerima kenyataan tidak banyak orang mau terima. Orang bisa berkata, kok jadi lebih mahal harga keselamatan? Kok perbuatan baik menyelamatkan? Gitu tuh. Kok keselamatan anugerah plus perbuatan baik? Itu bukan orang bodoh, saudara. Orang sangat bodoh. Bodoh sekali. Percaya Yesus, bro. Percaya Yesus, bu. You selamat nanti. Gimana sih? Yesus suruh selamat. Mau nggak terima Yesus? Mau. Mari saya doakan. Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai juru selamat. Lah selamat. Udah selamat sekarang. Itu dulu pengertian kita begitu loh. Dan banyak orang sampai hari ini begitu. Rata-rata. Itu bukan bodoh. Tapi sangat bodoh. Sangat-sangat bodoh. Bodoh pangkat 3. Jadi bodoh sekali, saudara. Lalu melayani Tuhan yuk. Apa? Ya aktif di gereja. Ya nyumbang lah. Kita nyumbang. Ya nyumbang. Aktif. Miris hati saya kalau orang kita nyumbang ya. Aduh miris saya. Saya nggak bisa ngomong karena udah terlalu lama salah. Nyumbang. Nggak ada nyumbang segenap hidupmu itu milik Tuhan. Udah jangan ngitung lah itu. Jadi kalau ada orang nyumbang duitnya gede, gede banget loh, dia nyumbang sekian miliar. Nah kalau uangnya dia 300 miliar, uang 50 itu kecil. Nggak usah kasih uang hatimu saja dah. Uang itu murah pasti. Tapi kalau hatinya buat Tuhan, dia nggak ngitung apapun dia lakukan untuk Tuhan. Makanya tadi yang saya cerita, air mata saya mengembang ketika saya berkhutbah itu. Aku boleh mengawal Tuhan. Raja di atas segala raja. Aduh Tuhan. Itu betul. Saya bilang, oh Tuhan, aku gak mau bikin salah sama sekali. Aku mau mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kulakukan Tuhan. Biar aku berjalan sendiri, aku mau terus ikut Engkau. Walaupun aku gak punya siapa-siapa, aku tetap ikut Engkau Tuhan. Kehormatan, saudara. Tapi kalau saudara mau ikut saya, ya ayo. Tapi kalau saudara cuma mau ikut-ikutan, ya sorry ya, bukan ngusir ya. Jangan dekat saya. You nyusahin saya nanti. You pasti nyusahin saya. You dekat saya harus berani mati seperti saya berani mati untuk Tuhan. Kalau you dekat saya, you harus percaya saya 100%. Kalau you gak percaya sama saya, jangan dekat saya. You minggir saja. Saya mau robah demi kepekerjaan Tuhan yang besar ini. Amin.